Untuk materi selanjutnya, mengenai materi gerak jatuh bebas. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tersebut. Silakan kalian dengarkan dan pahami materi yang akan Ibu jelaskan. Gerak jatuh bebas. Nah, apa sih gerak jatuh bebas itu? Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Dan selama gerak jatuhnya, hambatan udara diabaikan sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Di sini ada gambar yang menunjukkan memperjelas pengertian dari gerak jatuh bebas. Nah, ini ada suatu benda dijatuhkan dari ketinggian tanpa kecepatan awal. Nah, kecepatannya 0 meter per sekon. Lalu, tahukah kamu siapa penemu gerak jatuh bebas pertama kali? Yaitu pertama kali gerak jatuh bebas ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei. Ia berpendapat bahwa semua benda, baik berat maupun ringan, akan jatuh dengan percepatan konstan yang sama jika tidak ada udara atau hambatan lainnya. Nah, pada tahun 1971, seorang astronot bernama David Scott melakukan percobaan dengan menjatuhkan salai bulu ayam dan sebuah palu di permukaan bulan yang hampa udara. Hasilnya, bulu ayam dan palu tersebut menyentuh permukaan bulan pada saat yang bersamaan. Nah, Galileo menemukan bahwa semua benda akan jatuh dengan percepatan yang konstan, yang sama jika tidak ada udara atau hambatan lainnya. Untuk memperkuat penemuannya bahwa laju benda yang jatuh bertambah ketika benda itu jatuh. Galileo juga menegaskan bahwa semua benda, berat atau ringan, jatuh dengan percepatan yang sama jika tidak ada udara yang hampa udara. Nah, di sini ada contoh penemuan Galileo. Nah, ada sebuah batu dan ada sebuah kertas. Menurut kalian, manakah yang akan lebih dulu mencapai tanah? Misalkan, kalian memegang kedua benda tersebut. Yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Kalian melepaskan kedua benda tersebut secara bersamaan. Nah, yang akan lebih dulu mencapai tanah yaitu benda yang lebih berat atau batu. Tetapi, jika kalian mengulang percobaan tersebut dan kalian membentuk kertas menjadi gumpalan kecil dan kalian memegang yang kanan batu dan yang kiri kertas, lalu kalian lepaskan benda tersebut secara bersamaan, maka kedua benda tersebut akan mencapai lantai pada yang hampir sama. Nah, Galileo yakni bahwa udara berperan sebagai hambatan untuk benda-benda yang sangat ringan yang memiliki permukaan yang halus. Tetapi pada banyak keadaan, hambatan udara ini bisa diabaikan. Pada suatu ruang di mana udara telah dihisap, maka benda ringan seperti buku atau selembar kertas yang dipegang horizontal akan jatuh dengan percepatan yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah ngeliat jatuhnya sebuah benda dari suatu ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Misalnya buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, kita anggap kelapa mengalami gerak jatuh bebas. Kelapa jatuh bebas karena kelapa lepas dari tangkainya dari keadaan diam atau V0 sama dengan 0 dan ditarik ke bawah oleh gravitasi bumi yang bekerja pada kelapa. Nah, di sini ada persamaan gerak jatuh bebas. Yang pertama ada kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan gravitasi. Lalu yang kedua ada jarak tempuh benda sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan gravitasi
dikali waktu. Lalu yang ketiga ada kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah 2 dikali percepatan gravitasi dikali jarak temu benda. Yang keempat ada kecepatan akhir sama dengan kecepatan akhir ditambah kecepatan awal dibagi 2. Lalu ada kecepatan ditambah akar 2 kali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Lalu yang terakhir ada ketinggian sama dengan setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah batu dilepaskan dari keadaan diam ke dalam jurang yang dalamnya 25 meter. Tentukan kedalaman yang dicapai batu pada waktu 2 sekon setelah dilepaskan. Lalu tentukan juga laju batu pada waktu 2 sekon setelah dilepaskan dan tentukan waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar jurang. Nah, ini ada penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus menentukan kedalaman yang dicapai batu pada waktu 2 sekon setelah dilepaskan. Nah, karena yang ditanyakannya kedalaman, maka rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat atau ketinggian sama dengan setengah percepatan gravitasi dikali waktu. Nah, tinggal dimasukkan saja karena G-nya sudah ditentukan dan T-nya pun sudah diketahui. Jadi tinggal dimasukkan sama dengan setengah dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 2 sekon kuadrat. Hasilnya 19,6 meter. Lalu yang kedua, kita menentukan laju batu pada 2 sekon setelah dilepaskan. Nah, rumusnya P sama dengan GT. Tinggal dimasukkan juga, jadi kecepatan akhir sama dengan percepatan gravitasi dikali waktu. G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat dan T-nya 2 sekon. Nah, jumlahnya hasilnya 19,6 meter per sekon. Lalu yang terakhir kita menentukan waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar jurang. Nah, rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Karena yang dicarinya waktu, maka rumusnya T sama dengan akar 2H max 2H maksimal 2H max. Maka rumusnya adalah yang ini. Tinggal dimasukkan saja. H-nya sudah diketahui 25 meter. Maka hasil dari penjumlahan ini yaitu 2,26 sekon. Nah, itulah materi gerak jatuh bebas. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa melalui WA grup saja. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.